Saya masuk PPD yang PPL kalian. Kalian boleh panggil Ibu Ya, Ibu Uci. Ya. Di sini yang mau aku lakukan sama kalian ke depannya, beberapa menit ke depan itu adalah layanan paskal dengan tema mengelola kesabaran dan rasa syukur. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan bahwa kalau apa hal yang terjadi ke depannya ini, omongan apa yang terjadi ke depannya ini bersifat rahasia. Kita cukup kita aja yang tahu. Yang tahu-tahu aja. Terus jangan ke depannya ini jangan ada sumber untuk mengungkapkan apa pendapatnya, karena harus disepakati bersama dulu bahwa kalau ada teman kita yang angkat bicara mengungkapkan pendapat itu tidak boleh ditertawakan, nah. Tidak boleh ditertawai. Sepakati dulu. Jadi sepakati dulu bahwa selain ini harus interaktif. Sepakat semua. Harus sepakat kalian mau masuk materi. Spesifik pula kah? Kalau menurut kalian apa itu pengertian dari sabar atau kesabaran? Kenapa? Menurut saya kesabaran adalah cara mengelola emosi dengan baik. Yang lain? Menurut kalian apa itu sabar? Ciri-cirinya apa itu sabar? Apa itu sabar sebenarnya? Sabar itu kunci untuk kesuksesan. Ya, betul. Jelas ya kan? Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha. Kesabaran merupakan yang aktif, tetap bertindak meskipun hambatan. Jelas ya? Kalau yang bagian gimana dari prosesnya? Apa itu? Kesabaran sebenarnya banyak pengertiannya kan? Sabar. Apa? Sabar apa saja nih? Kalian masih biasa sabar kan? Ya, terus sabar apa lagi? Sabar menghadapi apa lagi? Ujian, cobaan, musibah, Menghadapi hidup. Sabar menghadapi UTBK itu aja. Biasanya sabar menghadapi pacarnya. Jadi siapa? Apa itu kesabaran secara umum? Sabar. Kalau rasa syukur, menurut kalian, Apa yang didapat?
apa adanya. Kalau menurut kalian, apa sebenarnya kekuatannya kalau kita memiliki rasa sabar atau sifat sabar dan rasa syukur? Jadi takut kalah. Risiko. Menjadi takut kalah. Tak terlihat dalam hal apa? Dalam hal apapun. Karena kunci kesuksesan itu sabar. Betul, tidak salah. Ini kekuatan dari rasa syukur. Rasa syukur itu bukan hanya untuk diucapkan, tetapi dirasakan dan diwujudkan dalam cara merespon setiap kejadian yang terjadi. Termasuk kalau kita dalam keadaan merasa dalam kegagalan. Kalau kalian suka begini, kayak ternyata ada satu mata pelajaran yang ternyata tidak tuntas dan itu tidak bisa terbaikkan. Apa yang harus kalian selain sabar? Berusaha dulu. Tapi kan kalau susah kita bisa memperbaiki, kita berusaha dan memperbaiki. Kenapa sih? Ada dari kalian yang masih biasa tidak bersyukur dengan apa yang apa itu contohnya? Insecure. Ya, insecure itu salah satu bentuk tidak bersyukur terhadap kondisi fisik sendiri. Apa lagi? Tidak bersyukur dan TBC. Apa lagi? Bersyukur yang kayak cuma telur. Itu bersyukurnya yang tidak bersyukur ini. Pendidikan. Kenapa pendidikan? Tidak bersyukur kenapa pendidikannya? Siapa tahu dia sekolahnya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya masih kurang bersyukur terhadap apa yang terjadi di kita. Mengeluh-mengeluh kecil saja itu yang kayak bilang, deh, lamanya ini orang itu juga tidak bersyukur. Pak, komentari kondisi fisik orang lain pun atau diri sendiri pun itu salah satu bentuk dari bersyukur. Siapa yang selalu berkomentar terkait kondisi fisiknya sendiri atau orang lain? Kenapa? Kondisi fisikku? Kenapa? Kenapa terima? Kenapa tidak merasa percaya diri dengan diri sendiri? Kenapa jadi? Siapa bilang? Siapa tahu bilang itu jelek?
Ya, kayaknya kalian tuh kalau band-band alpha sekarang ini jadi keras karena kalian bisa jadi kita kalau yang tapi band cepat stres kah? Iya, karena kalau kalian tuh terlalu bersyukur kan, terlalu banyak pikiran-pikiran negatif yang kalian kadang kan jadinya kalian terlalu tinggi ekspektasi kalian terhadap diri sendiri. Itu salah satu bentuk tidak dan caranya untuk bagaimana kalian menerapkan itu lebih banyak bersyukur dalam kehidupan pribadi. Caranya kayak semisal ya Bu, saya mengurangi pikiran-pikiran negatif itu dengan tidak terlalu menuntut diriku untuk tinggi ekspektasi terhadap orang lain. Apakah Tidak membandingkan diri. ya tidak membandingkan diri dengan orang lain? Siapa itu selalu membandingkan diri dengan orang lain? Siapa? Yang mana? Kenapa? Membandingkan dengan siapa? Kalian membandingkan diri dalam segi apa? Siapa yang membandingkan dirinya dari segi fisik? Siapa? Kalian tahu setiap orang punya karakter dan ciri-ciri yang tidak sama persis. Tidak akan pernah sama, maka kalian kembar sekali. Jadi apa yang mesti kalian pikirkan dari dirinya kalian? Perempuan itu kan cantik. Siapa bilang perempuan tidak cantik? Tidak ada perempuan ganteng kan? Ada. Yang mana? Yang ganteng, tetapi kenapa cewek mana? Saya yang bilang ada laki-laki Bu, Fanboy. Jadi masih banyak yang tidak bersyukur terhadap dirinya sendiri. Banyak. Kenapa kan? Dari segi apa? Fisiknya, kenapa fisiknya kalian memang? Nah, kenapa kalian merasa minder dengan apa yang dibongkar? Apa yang mau dibongkar? Tidak bersyukur kok itu namanya. Nah, cara kalian untuk memperdalam bersyukur itu terhadap diri sendiri yaitu pertama mengubah perspektif dari kehilangan ke pelajaran. Dalam artian kalau semisal kalian begini, yang biasa ini kan kalian lagi di fase-fase remaja kan, patah hati itu sesuatu hal yang biasa terjadi kan. Patah hati itu menjadi sesuatu hal yang biasa terjadi. Jadi kayak misal kalian lagi menjalani hubungan sama orang lain, terus hubungan itu harus kandas di tengah jalan. Nah, tentunya kalian akan ada di fase merasa kehilangan, galau, dan lain sebagainya. Siapa yang lagi galau? Siapa yang lagi galau? Siapa yang sudah siapa dekat? Meski sama lalu.
Oh ini pacar dulu. Nah tinggalkan kak karena dia merasa bahwa saya kurang cantik dan lain sebagainya. Karena saya kurang ganteng karena saya begini. Itu yang akan jadikan pelajaran bukan jadi motivasinya kalian. Kalau kalian kayak gini, oh iya, saya tinggalkan karena saya kurang cantik. Ya sudah, itu jadi motivasinya kalian untuk rawat dirinya kalian, tapi bukan untuk membuktikan hal itu sama mantannya nah. Tapi lebih ke bagaimana kalian supaya cinta sama dirinya kalian sendiri. Karena kalian jangan terlalu seringnya kalian memberi standar terhadap hidup dan terlalu seringnya kalian berpatokan bahwa perasaan cinta, perasaan sayang itu hanya untuk diberikan ke orang lain. Kalau kalian sadar bahwa kalian tidak pernah menyayangi dan mencintai dirinya sendiri. Padahal kalau lagi sakit hati, lagi apa yang paling pertama itu diri sendiri, bukan orang lain, kok. Kalian tidak bisa menuntut orang lain bersedia standby 24 jam kalau kalian lagi galau. Kamu bisa sih? Susah kan? Tidak cinta diri sendiri itu bentuk tidak bersyukur terhadap diri. Bentuk tidak bersyukur terhadap diri. Yang kedua itu caranya membangun rasa syukur yang kedua, ingat, yaitu membangun kekuatan di balik setiap kesulitan. Apa maksudnya itu membangun kekuatan di balik setiap kesulitan? Menurut kalian apa maksudnya itu membangun kekuatan di balik setiap kesulitan? Seperti apa itu? Seperti apa? Kenapa ya? Seperti apa? Seperti apa, Pak? Coba. Ya, Kayak gimana itu membangun kekuatan di balik setiap kesulitan? Kenapa ada Pak? Contohnya itu kayak semisal kalian lagi diterpa atau kalian lagi menghadapi persoalan, salah satu persoalan. Nah, kalian tidak berpacu tidak mentok dan tidak tenggelam dalam masalah itu, tapi kalian lebih ke berusaha untuk bangkit dan memperbaiki kembali apa yang sudah terjadi. Yang ketiga yaitu membuka hati atau menerima bantuan dari orang lain. Itu tuh kalau dibahas bilang membuka hati, jatuhnya itu kayak, nah kira-kira jatuh cinta. Siapa yang jatuh cinta di sini? Siapa? Jelasnya. Di sini tuh. Saya tahu siapa yang berhubungan dengan teman kerasnya. Saya baru berapa? Saya kayaknya baru 2 kali atau 3 kali masih dikasih kata. Tapi saya tahu siapa yang pacaran sama teman keras sendiri. Siapa yang di sini mau keras sendiri. Siapa yang mana? Tunjuk nama. Siapa yang mana? Tunjuknya Adil. Ada dari Bang Kak. Rahmat menyerah bisa. Ini apa? Pakai jangan. Sebut jawab. Menurut kalian, mengapa kegagalan seringkali terasa berat bagi diri kalian? Jarang mengalami kegagalan. Jarang mengalami kegagalan. Jarang. Menurut kenapa
tidak jarang. Cuma kadang mungkin kalian tidak sadar bahwa itu sesuatu hal yang tidak berjalan. Menurut kalian, ya kecewa, malu, apa lagi? Tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri betulan? Kenapa ketunggalan terasa berat? Itu yang pertama, itu karena harapannya kalian terlalu tinggi. Ekspektasi kalian terhadap diri sendiri itu terlalu tinggi. Terutama ekspektasi kalian terhadap orang lain. Kalian tuh mau mengatur orang harus harus melakukan hal seperti ini. Padahal notabene kalian tidak ada yang bisa seperti itu mengatur bagaimana orang lain bertindak. Karena harapan kalian yang seringkali membuat kalian akan merasa berat kalau terjadi kebebarannya. Nah, yang kedua ya karena rasa malu. Karena rasa malu sosial itu seringkali jauh lebih jelek. Karena kalian takut terhadap penilaian orang lain kan? Siapa yang seringkali mendengar penilaian orang lain terhadap dirinya? Apa itu? Seperti apa? Seperti apa? Jangan lagi orang lain jangan deh. Apa? Siapa itu jahatnya deh? Bilang jeleknya. Siapa yang seringkali dapat penilaian jelek dari orang lain? Apa dapat? Dapat dulu tuh sering dibilang deh dapat nakalnya. Dapat nakalnya, dapat bergaul sama anak-anak nakal. Itu kan salah satu bentuk penilaian negatif dari orang lain toh. Itu contoh tidak kan? Yang lain siapa yang biasa? Bercanda juga itu biasa kan? Bercanda persoalan fisik. Bercanda persoalan fisik. Siapa yang sering kali? Kenapa? Siapa cowoknya yang sering sekali ejek cewek? Dari bercanda itu biasa karena kalau bercanda dan orang lain belum tentu menerima itu bisa dilakukan kok. Yang ketiga itu identitas diri. Siapa tahu identitas diri? Apa? Kalau kenapa itu kedua terasa berat kalau dalam artian identitas diri saya itu karena selalu berpatokan bahwa saya dan teman beda. Jadi ketika saya dan teman beda, kegagalan adalah sesuatu hal yang terasa berat. Iya kan? Karena kamu terlalu sering membandingkan dirimu. Bah, siapa yang sering-sering sekali membandingkan diri? Kenapa kita membandingkan diri? Apa alasannya? Apa alasannya? Aduh. Kenapa? Kayak misal ibu saya udah terlalu beda tingkat denganku. Ibu saya tidak seperti ini, saya tidak seperti ini, begitu. Lalu apa yang kalian dapatkan setelah kalian membandingkan diri? Tidak ada, kalian tidak sadar bahwa itu. Kata apa yang kalian dapatkan
Tidak ada rasa percaya diri terhadap diri sendiri. Kalian akan terpaku bahwa kalian tidak mampu dan tidak bisa seperti orang lain. Kalian akan terpaku bahwa tidak, saya sudah seperti itu. Padahal kalian tidak sadar bahwa ke depannya pola pikir negatif itu yang memberatkan semuanya. Satu hal yang harus kalian tahu, terlalu banyak berpikiran negatif juga tidak bagus. Kenapa? Karena di alam bawah sadarnya itu yang validasi kan. Di alam bawah sadarnya kalian itu yang mengkoreksi bahwa itu nantinya akan benar. Jadi kalau terlalu banyak berpikiran negatif bilang, ibu saya tidak bisa mata pelajaran ini, ibu saya tidak bisa udah cantik kak, tidak merasa ini kak, tidak ini. Kedepannya itu yang akan validasi. Di alam bawah sadarnya kalian membenarkan itu terjadi, sehingga betul-betul kalian tidak akan mampu. Makanya kenapa kalian dituntut untuk, bukan dituntut sih, kalian diarahkan untuk banyak bersyukur. Karena kalau kalian tenggelam dalam pikiran-pikiran negatif itu pelan-pelan akan mempengaruhi kalian secara psikologis. Kalian akan stres, kalian akan stres, berawal dari stres ringan biasa menjadi tenggelam dalam hal itu, sampai berdiri dari lingkungan, tidak punya teman, karena terlalu membatasi diri. Itu kembali karena kurangnya rasa syukur kalian terhadap diri sendiri. Karena kalian selalu menganggap bahwa kegagalan itu identitas dirinya kalian. Padahal sebenarnya kegagalan itu bukan identitas diri, tapi suatu peristiwa yang bisa saja terjadi segera. Yang semisal begini, kayak hari ini nilai mata pelajaran ini kan tidak itu kan satu kegagalan. Itu sesuatu kegagalan. Tapi itu bukan berarti bahwa kegagalan yang tidak kalian capai dari nilai ulangannya kalian di hari ini itu menjadi identitasnya kalian, bahwa kalian dapat dicap sebagai orang bodoh atau tidak pintar. Itu tidak menjadi acuannya kalian untuk dicap bahwa kalian kurang pintar, kalian tidak pintar. Itu tidak bisa. Karena kegagalan yang terjadi saat ini itu bukan identitasnya kalian yang bisa orang lain jadikan bahan ejekan. Semisal begini juga orang-orang yang semisal kan lagi trending sekarang itu kelas kelas karena benang lah segala macam. Nah kalau ada proses di mana bahwa mereka lakukan itu gagal, itu tidak menjadi identitasnya mereka. Bahwa mereka dapat dan bisa dicap bahwa kasihan dia gagal di operasi plastik dan lain sebagainya. Begitupun dengan kalian semisal ada momen di mana ternyata di semester ini banyak nilai yang bermasalah. Itu tidak menjadi capnya kalian bahwa kalian akan jadi anak-anak yang tidak ada masa depan teman, tidak pintar. Pasti kalian sering mendengar di lingkungan luar. Dan seringkali kayaknya tidak menutup kemungkinan akan ada satu dua orang tua yang juga memberikan komentar negatif itu. Toh? Apalagi kalian susah. Apa strategi membangun kesabaran? Siapa di sini yang pernah emosi terus? Pernah bermasalah sama temannya terus itu yang dipikirkan itu mau coba pukul saja.
Siapa? Karen. Farel, yang mana Farel? Itu yang Farel, astaga. Ada 5 strategi supaya kalian bisa membangun kesabaran itu. Pertama, kalau kalian lagi emosi, tarik nafas dan ambil jeda. Itu kalau minum kopi itu kalau lagi stres. Kalau lagi jalan, ada 5 strategi. Kenapa? Ada 5 strategi membangun kesabaran. Yang pertama yaitu tarik nafas dan ambil jeda. Gimana kalau bisa tuh begini? Kalau kayak lagi fase emosi itu lagi memuncak, emosinya kalian lagi memuncak, terus orang yang kalian emosikan itu ada di dekat atau ada di sekitarnya kalian sebenarnya harus memilih untuk menjauh dari orang tersebut dulu, baru ambil nafas dalam-dalam. Yang kedua, kalian biasakan tulis jurnal harian. Ya semacam diary sih, lebih ke jurnal harian untuk mendeskripsikan perasaan kalian hari itu. Tulis perasaannya kalian hari itu, kayak contoh, saya hari ini lagi happy banget karena ternyata dapatkan nilai segini. Begitu. Biasakan nih, terutama cewek-cewek. Kenapa? Tidak apa-apa, itu kan tren toh. Mengikuti tren dan mengikuti zaman. Tapi banyak sekali second akunnya kan, sampai second akun kesekian. Itu tuh biasanya menunggu followers. Supaya banyak followers, kelihatan banyak followers dan jadi banyak. Iya toh? Yang ketiga itu fokus pada proses. Ada yang tahu apa ini? Fokus pada proses. Iya, kalau misal kalian dalam tahap misal begini, pada saat kalian peralihan mendaftar di SMK 3 ini, kan itu pasti kalian melalui tahap dan sebelahnya toh. Nah, otomatis hal tersebut melalui proses yang panjang dan memerlukan kesabaran yang ekstra. Karena kalian pasti capek, kadang semestinya itu istirahat pakai jam segini, tapi harus tes ini, itu kan memerlukan kesabaran. Yang semestinya kalian bawa, kalian tidak harus berpatokan dengan itu, tidak berpatokan dengan apa yang kalian lakukan, jadi fokus saja menjalani hal itu dengan santai. Ya, santai saja. 4. Batasi membandingkan diri atau membandingkan sesuatu hal. Siapa kan di sini yang selalu membandingkan dirinya? Kenapa nih? Kenapa membandingkan diri? Kenapa harus membandingkan diri? Yang kelima, yang terakhir, cari makna di balik ujian yang terjadi. Berikutnya, cara mempraktikkan syukur di tengah kegagalan. Yang pertama itu yang seperti yang aku bilang tadi,
biasakan tulis jurnal harian. Entah itu mendeskripsikan tentang apa perasaan tak. Misal kayak ini, malam hari itu sebelum tidur dicatat 3 catatan. Kau tulis 3 hal singkat saja yang menurut kalian menggambarkan kalian dalam satu hari itu. Kayak misal, tadi tuh saya sedih karena ini, saya begini, saya jenuh, saya ini. Biasakan dan budayakan untuk tulis apa seperti itu. Terus yang kedua yaitu ganti itu kata gagal dengan saya sedang belajar. Karena sebenarnya tidak ada yang namanya gagal, tapi itu adalah proses orang belajar. Kalau semisal kalian lagi di fase saya tak putus cinta Pak, itu kan gagal bangun hubungannya, tapi itu sebenarnya bukan gagal, tapi lebih ke lagi proses belajar memahami karakter orang lain, proses belajar memahami karakter masing-masing. Itu bukan gagal. Bisa ada yang gagal kok putus cinta segala macam, itu tidak gagal kok pertahankan hubunganmu, tidak gagal tidak gagal situ. Tapi lebih kalau kalian sedang belajar atau kalian sedang berusaha untuk memahami karakteristik orang lain. Siapa yang pernah atau biasa apa lagi selesai apa yang bilang, siapa yang pernah merasa gagal memahami keinginannya pasangannya masing-masing? Agar yang mana kau pacar motor? Siapa di sini yang pernah? Siapa di sini yang pernah gagal memahami apa yang jadi keinginannya pasangannya? Kenapa kamu bukan lagi? Apaan perasaannya Nisa? Siapa yang pernah tak paham? Lebih cenderung sama lain memahami. Kalau yang ketiga Rampas 1 ke 3. yang ketiga apa? Pernah diucapkan terima kasih sama kita sendiri? Tidak. Ya, kasih. Terima kasih. Siapa yang pernah berterima kasih terhadap dirinya sendiri? Apa? Di momen apa? Di momen apa kalian berterima kasih terhadap diri sendiri? Ada orangnya apa? Bebas tentang godaan. Bisa. Nah, selain ucapan terima kasih kepada orang terhadap bantuan-bantuan kecil itu sebenarnya
gini satu Ada sama satu kalian, tiga. kayak curhat sama sahabatnya. Ini yang Saya kan sudah mengucapkan terima kasih kalau betul-betul kalian didengarkan. Karena sekarang bahwa kalian cuma tidak berterima kasih terhadap diri sendiri, diri orang lain, tidak berterima kasih terhadap orang lain, tapi lebih berterima kasih terhadap diri sendiri. Karena apa yang kalian lalui Rama 1, 2, 3, 4. sebelum-sebelumnya itu bukan sesuatu hal yang ringan, itu bukan sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Itu sesuatu hal yang harus kalian ucapkan terima kasih terhadap diri kalian sendiri. Yang keempat yaitu syukuri kondisi fisik dan waktu yang ada di diri. Yang keempatnya insecure itu salah satu bentuk tidak bersyukur terhadap diri sendiri. Ini ada beberapa orang terkenal begini yang melakukan penelitian. Sebenarnya dia seringkali merasa gagal tapi tetap bangkit. Salah satunya itu Thomas Edison. Ada kamu pernah dengar kisahnya Thomas Edison? Dia seribu kali gagal sebelum menemukan bohlam. Main, masih main. Siapa yang tahu itu Thomas Edison? Apa yang melakukannya? Iya, tapi sebelum dia menemukan bola lampu, kegagalan apa yang Thomas Edison. Iya, betul. Thomas Edison itu penemu bohlam. Dia melalui 1000 kali kegagalan baru bisa berhasil dalam menemukan bohlamnya. Terus dia cuma bilang kayak gini, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 1000 cara untuk tidak 1000 cara yang tidak berhasil. Jadi saya sering dengar istilah yang bilang 1001 cara. Kan 1000 caranya itu salah. Kalau gagal di 1001-nya baru berhasil. Yang kedua itu biasa dengar gitu, Jack Rowling. Apa itu? Iya, siapa biasa baca Harry Potter? Iya kan? Iya, salah satu filmnya juga. Kata-katanya Jack Rowling itu cuma begini, kegagalan mengajari hal yang tidak bisa diajarkan kesuksesan. Yang ketiga itu siapa yang tahu ini? Gimana? Dia itu dalam keadaan dia lahir dalam keadaan disabilitas. Dia lahir dalam keadaan disabilitas. Lahir tidak memiliki tangan dan kaki, kaki tetap tidak pernah menyerah dalam. Iya kan dia di kursi roda dia. Terus kata-katanya begitu, jika kamu bisa tersenyum, kamu bisa. Jadi banyak-banyak senyum. Nah ini ada kehidupan sediakan kertas. Saya mau kalian tulis satu kegagalan yang masih mengganjal dan 3 pelajaran yang bisa kalian ambil dalam penyelesaian kegagalan. Ada buku. Bisa. Semoga kalian tugas rumah ini. Ya, saya copy. Ada tidak foto kalian dulu.
Dari sana. Bisa. Besok kita lagi. 1/7 soalnya kan. Kita besok. Baca pada dirinya yang penentu. Dan jelas mengalami kegagalan itu sebenarnya hanya salah satu jeda dalam perjalanan hidup. Salah satu jeda. Tapi kuncinya dalam salah satu jeda itu kalian tetap harus sabar dan bersyukur supaya bisa terlalui apa. Oke? Selesai. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas interaktifnya. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.